Yang biasanya memandang kamu, Ngapain sih lu band-bandan, gak ada mana duitnya, gak ada. Emang gak ada duitnya juga sih kalau kita ilusional. ding 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 ding. Apanya di air mata gimana sih? Gini gini. Oh iya benar. Kalau aku kemarin baru beli Wah juga yang Cry Baby itu, Ih sama. yang putih. Terus Jadi mungkin tipsnya adalah push your limit aja lah. Hai. Ini nanti jadi judulnya itu ya, Heels Push your limit. Nah, pertanyaan berikutnya nih khusus buat Pian ya. Saya kalau ngedengar part bass-bassnya itu lebih ritmik lah, dan dia lebih nyanyi kayak asik sendiri gitu bassnya tuh. Gitar kemana, instrumen yang lain kemana, bassnya tuh kayak asik sendiri aja. Nah, bisa nggak Pia berbagi tips bermain bass ala Pia? Dan kamu latihannya biasanya ngapain aja? kalau di Emerald ini kan sebenarnya beda sama di Spectrum tuh. Kalau Spectrum tuh picking. Oke. Kalau ini enggak. Fingering berarti ya? Nah terus ada slap-slapnya gitu nggak? Enggak. Karena waktu itu dia ngirim materi yang tasteless itu kan bassnya udah bisa denger lah kayak gitu gitu. Terus oh ya oke, berarti kalau picking ribet gitu, dan di sini kan nggak sepenuh di Spectrum tuh, jadi emang ada proses latihannya dulu lah. Emang tiap hari aja dipegang sih, dan mungkin kalau dengerin lagu yang aku suka juga dimainin. Biasanya lagu apa yang buat kamu latihan tuh, kamu biasanya dengerin lagu apa tuh? Apa ya biasanya? Kalau yang waktu itu ya Yusef, waktu itu awal-awal kayaknya itu, terus Thundercat. Ya tapi itu juga kayak ngelihat-lihat juga orang gimana sih maininnya, nontonin live-nya atau orang yang nge-cover atau apa. Oh gitu toh. Terus ya udah diaplikasiin aja di sewaktu workshop. Tapi untuk di Emerald sendiri juga kadang nggak semuanya aku yang bikin nih. Misalkan kayak aku lagi pulang kayak Oxymoron, dia yang bikinin. Atau nanti pas begitu ngisi tuh, Pi kayaknya gini deh enaknya gitu. Terus aku juga kayak oh ya oke, enaknya gimana nih gitu. Enak-enak terus ya udah kayak gitu sih berjalannya. Oke. YouTubean berarti ya tipsnya. YouTubean dan sering dipegang aja sih bassnya. Pegang aja, nggak usah dimainin ya. Kadangnya juga cuman misalkan tanpa ada lagu ya dimainin aja. Oh ini tuh bisa gini, bisa ya, dipegang sih. Harus tiap hari dimainin. Urang baheula nya karek beli gitar kelas 5 SD. Ya. Dibawa tidur aja. Buat supaya Enggak tahu. Saking anjing main gitar. gitarnya apa tuh kalau boleh tahu? Allegro. Oh, Allegro. Yeah. Tiap hari. Jadi ada momennya tuh waktu itu udah mulai kerja lagi. Jadi si bass tuh tetap nyolok ke soundcard. Kalau render main terus. Jadi emang bener-bener karena aku juga ngejar supaya lancar lah buat nanti manggung atau apa gitu. Terus jadinya emang bener-bener tiap hari nyolok aja. Jadi pas lagi gabut nggak main handphone gitu, atau nggak buka ya yang buang-buang waktu lah kayak. Jadi gitu deh. Oke. Nah, ini pertanyaan berikutnya buat di sebelah Pia, buat Alyuadi. Jadi saya biasanya kalau ngobrol sama Alyuadi itu dari mulai PVJ tahun 2007, terus nongkrong di warung kios butut, terus kita nongkrong di mana lagi, Di? Kita nongkrong di Rebuild, di gigs kecil gitu, kayak di rumah kosan Samsu. Wah, kita banyak banget lah kenangan gitu dari tempat-tempat kecil. Sekarang kami ini bisa ngobrol gini di YouTube gitu, lihat Aldi. Terus sekarang dia menjadi certified producer yang udah pernah memenangkan Emmy Awards. Itu suatu kebanggaan lah gitu. Enggak lah. Start from the bottom gitu ya. Nah, Di, ngomongin produser, Di. Enggak. Boleh berbagi dong. How to be a good producer. How to be a good producer? Ala Alyuadi. Jangan good lah ya. Apa tuh? How to be a producer. Different producer. Maksudnya beda gitu ya. Oke, boleh. Produser. Aduh, kalau nggak kiprahnya Aldi kayak gue memutuskan menjadi produser. Terus jadi jalan jadi. Ini menarik. Ini titik
di mana saya bukan pengen sih, akhirnya saya menjadi produser adalah proses pembuatan Emerald ini sebenarnya dari 2019 itu. Oh gitu ya. Iya. Nah, di Emerald itu akhirnya kan terpaksa aku harus install Ableton, harus dulu sebenarnya pakai Adobe Audition tuh. Anjir, Adobe Audition. Abis Adobe Audition pakai Ableton. Nah, udah gitu ngulik itu akhirnya ada si Egi. Egi sahabat saya, si Egi Hisni. Egi Hisni dari Fazia ya. Dia bikinin bikinin lagu lah dalam waktu seminggu, kata dia. Buat si Sosayo Mes, band dia yang satu lagi. Anjir, Sia nita-nita aing gitu. goblok. Iya, kebetulan waktu itu si Egi minta ngeproduserin bandnya, bikinin lagu lah Bal. Dalam waktu seminggu, tapi Bandnya Sosayo Mes ya. Sosayo Mes namanya. Band yang satu lagi. Nah, ini sebenarnya tantangan yang menarik, tapi aku nggak peduli sih waktu itu bisa atau enggak, tapi ya udah aja, terima aja. Menarik lah bikin lagu, tapi mungkin approach-nya kurang lebih sama lah selera si Egi gitu. Nah, ya udah aku terima tantangan itu, tapi ternyata ya akhirnya meler kayak cuma beberapa hari lah. Akhirnya bisa gitu, ternyata seminggu lebih dikit di tantangan itu aku kejar. Jadi mungkin tipsnya adalah push your limit aja lah. Hai. Ini Nanti jadi judulnya itu ya, Heels. push your limit. Fotonya gini. Enggak, Gini ngetir, warnanya gini. ngetir. Oh nyetir. Iklan itu Rocky rokok. Ya. Push your limit sama keingintahuan lebih tinggi aja lah. Dari ketidaktahuan gitu ya. Dari ketidaktahuan, keingintahuannya. Tapi ada nggak mentor selama kamu menjadi produser, kayak kamu nanya-nanya sama siapa atau ada yang ngajarin? Banyak. Bukan YouTube ya, tapi Bukan. yang langsung gitu. Si Disa salah Oh itu satunya. canggih banget sih. Bisa. Teman saya si Disa. Disa itu pemain basisnya Nadine ya. Nadine Amiza Ya. dan di Polyester Fazia Embassy, Sin, Sin di Polyester main gitar. Sin. Oh Sin juga ya? Iya. Lumayan Dia banyak. semuanya. Produser lah dia. Produser. Bisa Kamajaya. Oke. Si Disa, terus ada mentor siapa lagi ya? Toteng. Zoteng Mas Kampret. Terus Bang Edo. Lumayan, jadi setiap aku rekaman itu banyak dicerahkan lah sama mereka. Toteng sih lumayan mengajarkan pisan, parah. Nah terus pas kamu dapat Emmy Awards, gimana perasaannya? Perasaannya? Mah ini mah. Betul. AMI Awards itu jadi modal saya untuk ngeliatin ke saudara-saudara, dan benar yang reply story saya saudara. Yang biasanya memandang kamu, Apain sih lu band-bandan, gak ada kemana duitnya, nggak ada. Emang gak ada duitnya juga sih kalau kita tahu. Gitulah. nggak ada kok. Kalau Ada. kalian serius, Kalau kalian serius, Fokus. dapat lah 200.000 mah. ada ya tapi ya, salah. Gocap kadang-kadang. Ya siapa tahu nanti ngeproduserin band anak-anak terus jadi produser band-band major gitu, siapa tahu. Kamu tapi oke-oke aja kan? Oke, aku mah. Siapapun yang ngajak gitu. Oke. Gaspol. Gaspin. Gak pol. Oke, kita langsung ke segmen selanjutnya. Ini biasanya segmen dipandu oleh Prabu ya. Tapi kali ini saya pakai aja. Selamat datang di Pop Quiz. Asisten tolong di saya, ada Faisal. Jadi kali ini dari audit dulu deh. Nanti kalian ngambil satu, terus dibacain, terus kita semua, saya termasuk gitu. Biasanya kalau Prabu tuh nggak ikutan, tapi kalau saya ikutan. Itulah yang membedakan saya dengan Prabu. Jadi saya ikutan langsung menjawab dan melakukan apa yang ada di kertas ini. Oke? Silakan dilanjutin. Oke. Kebanyakan. Gak apa. Udah. Ada 10 pokoknya. Ada 10. Udah nggak apa-apa lah. Nanti dibuang aja kalau udah ya. Oke. Oh aku Oh ya, ngambilnya Nanti, sok boleh. Nanti habis ini. Tolong dibacakan ke kamera. Yo. Musisi Indonesia favorit. Oke, kamu dulu. Aku. Hari Rusli. Anjir, kenapa tuh? Karena lumayan lah. Dia zaman itu bikin... Bion ya? Ya kebayang aja lah zaman gitu ngerilis sesuatu yang seperti itu. Gimana ya?
lumayan mencerahkan lah gitu. Anjir ada ya gini kayak gini musik gitu, pasti gitu. Tapi dia juga ada gitu lagu yang ininya yang apa ya namanya? Catchy lah ya istilahnya. Aduh, pengen pakai bahasa yang lebih keren. Ini nggak dapat. Tapi Hari Rusli aja dulu saya. Kalau Bia, musisi favorit Indonesia. Indonesia lagi. Krisya lah paling. Pada Koldan gini jawabannya ya. Koldan, Kolits. Hari Rusli dan Krisya kenapa? Apa ya dinyanyiin? Memorable ya. Terus apa ya? Ya memorable sih karena sering diputer dulu zaman dulu. Kalau saya udah pasti dong Ayu Adi Febriansyah. Aduh. Serius. Jangan dong. Nggak apa-apa, udah itu aja. Next. Hal yang kalian benci dari proses membuat album. Silakan. Aduh, saya aku mikir dulu. ya. Masuk. Iya dulu. Prosesnya seru, banyakannya lagi yang aku benci Yang apa bikin ya? males gitu kayak gitu. Yang bikin aku males kalau keabsenan orang-orang sih kadang-kadang misalkan kayak hari ini aku cuman sama siapa, Padahal lagi dibutuhin gitu kan. nah Tapi nggak jadinya ada oh ya gitu. udah deh gitu. Kayak kalau aku gitu sih, soalnya kalau prosesnya enjoy, aku suka. Kayaknya proses teknikalnya buat album teh. Merekam gitu. Setup, misalnya dari setup kan harus colok-colok sana sini. Itu kan kayak proses yang kalau udah jadi udah kita tinggal ini. Setupnya bisa 7 jam, take-nya cuma 15 menit. Betul kayak gitu. Kira-kira Setup, proses terus ya. mixing mungkin. Ya udah teknikal lah, mix prep gitu kayak nyiapin filenya gitu. Itu kan kayak udah bukan proses kreatif masuknya. Kalau saya sih Teknikal. nyocokin jadwal gitu. Yang paling bete gitu. Jadi kadang gara-gara jadwal nggak cocok, projectnya bisa ke pendingnya lama gitu. Itu aja sih. Coba saya. Oke, berikutnya adalah apa yang membuat kalian tersenyum hari ini? Orang dulu ya. Jadi hari ini anak saya ikut ikut kerja ada di ruangan sebelah. Jadi itu yang membuat saya tersenyum hari ini. Anak saya sendiri. Oh Yodi? Yang membuat tersenyum hari ini saya pakai kacamata hitam. Jadi lumayan lah ini. Aku pas sampai di sini sih kayaknya, karena Tadi di jalan berarti balik bete. PT orang. iya aku telat kan. Terus hujan posisinya. Hujan ya tadi? Iya, Nggak hujan. hujan gede di Kamu atas. mengada-ngada kali ya? Iya, biasa Hujan. pura-pura. Hujan gede. Pas nyampe sini anjir garing. Oke, lanjut Dik. Seru pisan. Efek Gears favorit, efek atau Gears ya? Ya, Favorit. ya Gears lah. Saya mah ini sih filter. Jadi bisa bisa wah ya. Mereknya apa? Mereknya Kalau pedal wah kan. Kalau pedal wah apapun lah. Bisa Crybaby, Dunlop atau apa. Jadi kalau di DAW itu ada filter lah namanya. Ini apa? Filter namanya teh VFC. Kalau di scene itu. Jadi biar wow, suaranya teh gitu. Nah itu saya suka. Kalau aku kemarin baru beli wah juga yang Crybaby itu, Ih sama. yang putih. Terus jadi pas kalau mainnya tuh kan jadi wow, gitu kayak seru aja dimainin sambil ya waktu manggung atau lagi latihan atau apa. Kalau saya sih ini ya, latest mah beli in ear sih, baru beli. Mantap. Gitu lah. Apa? Mereknya Moondrop. Wih, bagus baru denger. Ya, saya beli karena di dusnya gambarnya gambar anim gitu. Oh iya, nanti pengen lihat. Ya gitu Moondrop. Oke, next. Masakan Indonesia favorit. Masakan Indonesia favorit ya. Aku paling suka apapun yang pedes. Menunya apa? Spesifik. Yang paling aku suka ya. Kayaknya yang paling sering aku makan dan jarang bosan ayam goreng pakai sambal aja udah. Ayam goreng biasa gitu. Pakai Apapun sambal. ayam pakai sambal tuh kayak nggak pernah bosan lah. Atau ya mungkin yang tumis-tumisan gitu deh. Pisang hijau. Ya. Grabegis bau. Kamu nggak suka ayam gitu kok kayak nggak excited aku ngejawab ayam. Enggak, ini jawabannya lumayan beda. Enggak ya. kepikiran gitu. Bukan Pisang masakan hijau, soalnya. Tapi Itu. sih ya, lain masakan. Oh, Masakan ya. Baiklah, menu lah gitu. Dimasak nggak sih itu tidak ya? Ya tetap dimasak sih pisangnya kan Oh. pakai balutan-balutan apa gitu. Tapi itu pisang hijau beneran saya di sini suka Aku beli juga di SMA 8 Ya. dan harus banyak kacangnya. Kalau pisang hijau nggak ada kacang itu ibaratkan batagor nggak ada acar. Aku nggak Betul. suka lagi pakai kacang.
Men. Parah. Kalau saya masakan favorit itu pindang tongkol balado bikinan ibu. Bah, pindang tongkol balado ya. Ya. Parah sih. Next, emoji yang mempresentasikan kalian hari ini. Naonnya, dipraktekin aja kali ya emojinya. Yang aku yang senyum dikit gitu, tapi senyum tapi terbalik. Senyum setengah gitu ya, yang sedih tapi senyum terbalik. happy, Enggak sedih, jadi cuman lempeng aja ya, flat gitu. tapi senyum aku. Orang mah nuye. Keluar air mata yang Tapi ketawa. senyum nggak ada anjir. Iya, ini yang ketawa tapi ruffle Oh, gitu. iya, gitu yang miring gitu. Heeh. Kalau aku mah ini yang emoji yang ngeluarin gitu. Nah gitu. Oh, Yang ngeluarin asap. capek. Ada kan ada? Nggak ada. Ada. Ayo coba cek, bro. Ada. Silakan lanjut. Best Black and White album. Apa? Blink 182 album. Ah, Ini Ya. kalau menurut saya mah, saya teh SMP dibesarkan oleh Blink lumayan sih. Blink, Boxcar Racer. Tapi album Blink yang paling mencerahkan saya yaitu adalah album Untitled. nah, Yang putih. Yang pertama kali logo itu. Nah, itu adalah salah satu album Blink yang bikin saya menentukan single pertama Hills di album Emerald. Album itu. weather maksudnya gitu. Betul. Kenapa ada korelasinya apa? Korelasinya adalah Blink ini apa? Kelihatan. Blink. Jadi Fun fact lah itu mah ya. Itu fun fact karena single pertamanya itu adalah Feeling This dan Feeling This itu lumayan menentukan album inilah, wajah album ini tuh Anjir. Feeling This banget. Kalau nggak kepikiran ya. Nanti kita cari tahu lah. Gas. Ya, nanti saya Kalau WhatsApp aku lagi. album yang lagu-lagunya populer tuh ya kayak seperti Miss You, I Itu Miss You. lama ya. Sama ini ada. Miss You. I Miss You. Nah, dia barunya Morrissey. Maurice May kali. Morris May. Enggak, aku nggak ngikutin ya? nggak ngikutin bener-bener nggak di itu. Cuman kan lagunya populer tuh, jadi dengerin. Dika dong. Ini sebenarnya antara Take Off sama Untitled gitu. Nah, jadi kalau jawabannya itu kurang lebih sama kayak Aldi, Untitled. Tapi kemarinan baru dengerin lagi Take Off itu yang Give Me One Good Reason. Bukan. Every time I think of you, every time I think of you, the Nah, sun itu. goes down. Pas didengerin lagi anjing. Oh, album itu tuh ya. Mantap secara produksian, terus kayak yang ngepop banget, formulanya tuh pas lah gitu. Nah kalau yang si Untitled memang rada belok, keren gitu, tapi biar beda sama Aldi berarti Take Off Your Pants and Jacket. Album emo itu, transisi Iya, emo ke popang ke emo gitu. Alright, next. Ya. Gitu. Most overused words. Nah, Oh, banyak. satu Kemarin baru kayaknya sering dibahas yang skena itu jadi berarti masalah. skena ya, yang paling overused. Tapi sebenarnya kalau aku nggak terlalu bermasalah dengan itu, cuman Karena kita udah ada di lingkungan skena kan. tapi orang-orang kan banyak yang apa sih skena, Iya. anak skena gitu kayak. Jadi overused. Kalau aku kurang peduli, jadi kalau mau dia anak skena mau dia bukan ya. Gwencana. Kerencana. Kerencana. Next. Keringet. Dingin. Jika ada zombie apokalips, kira-kira siapa di antara kalian yang akan bertahan dan siapa yang akan dimakan duluan? Kayaknya- Maksudnya konteksnya di personil band kali ya? Kayaknya aku dimakan duluan. Kamu dimakan duluan. Soalnya larinya lambat. Terus kayak udah deh kayaknya untuk mukul. Paling bakal minum karbol aja deh jadi biar mati. Zombinya mati juga. Ternyata zombinya suka hardball gimana? Ya udah nggak apa-apa, aku cuma mati deh jadi zombie. Zombie ritual. Nanti. Yang paling duluan mati zombinya. Bukan. Di antara kalian. Kalau ada- Kira-kira siapa yang bakal bertahan atau yang bakal mati duluan di antara personil Iya Hills? si Pia lah. Karena Karena si Pia, ya males lah mikir ngapain daripada mikir aku harus bertahan hidup, mendingan cari simple aja lah, mati antara jadi zombie juga. Terus aku nggak makan kalian. Tenang. Kenapa? Oh, kamu akan ngebunuh aku Bunuh pada aku. akhirnya. Enggak, soalnya kan ya kalau dipikir, kalau misalkan ngebayangin nih kayak tiba-tiba kalian jadi zombie nih semuanya di sini. Nggak ada temen ya kita. Terus aku ngapain? Aku masa hidup sendiri kan aku Bener-bener harus jadi- sama teman-teman aku. Iya sih. kalau aku berarti yang mati Di duluan. antara kolaps. personilnya. Di antara kolaps. Si Satria sih si Gana.
Bang ulang. Ulang lupa atau kumanya. Nah gitu ya, yang duluan. Yang bertahan aku sih kayaknya. Pertanyaan berikutnya adalah, jika album kalian dianalogikan menjadi sebuah gerakan dansa, kira-kira akan seperti apa dan tolong praktekkan. Anjing. Coba, berarti harus berdiri ini. Kayaknya udah dipraktekin di lagu Air Mas ya. Boleh, nggak apa-apa, di react aja. Bisa berdiri, kelihatan nggak? Masih kelihatan? Biar berdiri. Harus dinaikin ya. Itu wide. Nggak apa-apa, di-improve aja lah. Nah gitu. Dikasih musik dikit. Jadi aku teh dulu teh pernah pas tasteless teh penasaran pengen bikin video klip yang Harus duduk. dansa gitu. Pas pertama tasteless. Tapi semuanya dansanya beda-beda. Akhirnya mungkin terwakili di Air Emas. Dansanya yaitu adalah gini. Sambil ada musiknya ya? Kayak lagu kayak apa? Nah gitu, ada yang gitu. Oh, robotik gitu. Tapi kayak ini apa? Yang bisu, orang bisu. Apa? Oke. Yang gitu. Pantomim. Bukan, apa sih? Orang bisu. Apa jadi? Bahasa isyarat. Kayak bahasa isyarat gitu. ya. Aku gimana ya? Nah, itu bahasa. Itu yang merepresentasikan album Emerald tuh dansanya seperti ini. Sama di lagu Air Mas paling. Nah, kalau Pia gimana dansanya? Apa ya, kalau karena aku pernah date, aku pengen lagu yang dancey, jadi kayaknya bisa dilihat kalau aku manggung. Cuman ya Nari. Oh, dari. Ya, Ayo gitu. coba dong. malu. Ya gitu ya, berarti goyangnya tadi gitu sambil. Kalau album Grief apa? Kalau Grief gini. Deng 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 deng. Itu bukan Grief ya. Apa ya, di air mana gimana sih? Gini gini. Oh iya, benar. Semoga nanti gerakannya viral di TikTok ya. Oke. Album Same, EP Oh, Same. ibu ya tadi udah. Album Grief berarti. Album Grief, kalau album Grief berarti mana kita bareng Noel lagi. Berarti album Grief. Ini si algoritma. Ding 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 ding. Sorry. Kita, oke? Ya gitu. Ding 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 ding. Gitu ya, udah cukup lah. Oke, itu Dik, kamu kenapa dulu nggak pengen jadi vokalis dari dulu aja? Kenapa harus megang gitar dulu? kan ngeliat Dave Grohl awalnya. Oh. Saya Dave Grohl dulu sih. Terus jadi emang apa fun fact aja lah. Jadi vokalis gara-gara ngeliat si Story Sofa. Sama Basement gitu lebih. Fokus lah ya. Liam. Tapi nggak kuatnya kamu kan ini tadi jogetnya gitu. Kayak orang-orang yang mabuk di gigs an. yang Gitu. nyanyiin yang aing gitu loh. Gitu. Aing gitu lah. Oke, cukup. Oke, itu sekian segmen kedua dari Studio Journals kali ini bersama Hills. Ada hal-hal terakhir yang akan disampaikan, mungkin tour atau jadwal manggung berikutnya, atau mau ada kejutan-kejutan lain? Ada jadwal manggung, tunggu aja nanti di flyer di Instagram. Bakal ada pasti. Iya, di November. Sama nanti ada ini antara collab dengan Egy Hisni. Yeah. Pasti Ay. Yeah. Ya, nggak apa-apa. Bener. Oke, terima kasih buat Hills, buat Pia dan Ayodi yang udah mampir. Terima kasih banyak. Journals. Buat kalian yang udah sering nonton, terima kasih, dan jangan lupa buat like, komen, subscribe, atau kunjungi websitenya Journals, atau follow IG-nya Journals, @Journals. Support kalian sangat bermakna buat kami supaya kita tetap melakukan hal-hal yang berguna bagi industri kreatif ini di Indonesia. Banyak. Oke, saya Nika Surya. Nanti bertemu lagi dengan Prabu Pramayoga. Sampai ketemu lagi di Studio Journals berikutnya. Bye. Episode ini disponsori oleh Best Club.